Di tahun 930-931, kerajaan Yehuda terpecah menjadi dua. Kerajaan di utara yang kemudian disebut sebagai Israel, dan kerajaan di selatan yang disebut lebih lanjut Yehuda, dengan raja mereka Yerobeam dan Rehabeam. Dan di tahun 721, ketika kerajaan Asyur menghancurkan kerajaan di utara, banyak penduduk mereka kemudian dibuang ke negeri Asyur. Dan kemudian banyak orang-orang asing yang masuk ke sana, sehingga mereka menjadi kawin-mawin, bercampur, dan kemudian menjadi blasteran. Dan orang-orang selatan mengatakan orang-orang utara bukan lagi bangsa Israel yang mereka kenal sebagai bagian dari nenek moyang mereka. Dan karena itu orang-orang selatan sangat menganggap rendah orang-orang Samaria. Dan mereka bertumbuh juga dalam tradisi keagamannya, punya pusat ibadah tersendiri, dan bahkan punya kitab Taurat sendiri. Injil hari ini melibatkan satu orang Samaria yang dianggap bukan siapa-siapa. 10 orang kusta, 1 orang Samaria, 9 orang Yehuda. Dan ketika mereka dikatakan oleh Yesus pergi dan menunjukkan diri kepada para imam, hanya satu yang kembali setelah menyadari tengah jalan dia telah sembuh. Dan orang itu adalah orang Samaria yang bukan siapa-siapa. Dia menunjukkan terima kasihnya pada Yesus dan bersujud di hadapannya. Bagaimana kita juga menunjukkan dan mengekspresikan our gratitude, our rasa terima kasih kita. Saya baru-baru mendapatkan hadiah kecil sekali dari seorang anak kecil pula. Ini adalah bagian jepitan rambutnya yang dengan susah payah dia copot hanya untuk memberikan ini pada saya. Thank you very much. Seringkali kita berterima kasih untuk hal-hal yang luar biasa, tapi kita juga belajar mengekspresikan terima kasih kita juga dalam hal-hal yang sederhana. Untuk anak murid, jangan lupa berterima kasih kepada orang tua kalian yang sudah susah payah bekerja setiap hari, dan juga pada para guru kalian yang juga berjuang untuk memberikan ilmu pengetahuan pada kalian. Yang kedua adalah keep the present moment in focus. Anda hidup di sini, kini, bukan besok dan bukan di masa lalu. So, kalau masa lalu membebani, tinggalkan. Dan jangan terlalu banyak khawatir mengenai masa depan. Yang berikutnya adalah stay positive and be less judgment. Kalau Anda orang yang selalu mengkritik orang lain, Anda menjadi tidak bahagia, Anda sering emosi. Kurangilah semuanya itu dan menjadi positif. Lihat hal-hal yang positif lebih banyak dalam kehidupan ini. Yang berikutnya adalah find the good in the bad situation. Kadang-kadang kalau situasi jelek kita menjadi tenggelam dalam kesedihan, kita down sekali, tapi belajar melihat selalu ada dimensi positif juga dalam hal yang sulit sekalipun. Yang berikutnya adalah rayakan juga keberhasilan orang lain. Itu membuat Anda juga akan lebih hidup. Dan yang terakhir adalah izinkan diri Anda selalu di-recharge kembali dan mengalami kebahagiaan. Pleasure bukan sesuatu yang salah. Anda harus juga menikmati kebahagiaan untuk diri Anda. So, be grateful, thankful for family, for friends, and for joy. Tuhan Maha Baik, kami bersyukur bahwa hidup ini selalu Kau taburi dengan rupa-rupa karunia, dan ajari kami Tuhan untuk selalu dengan hati bersyukur memulai hari kami. Bersyukur untuk rahmat kehidupan, bersyukur untuk pemandangan yang boleh kami lihat, bersyukur untuk keluarga yang kami miliki, bersyukur untuk pekerjaan yang boleh Kau anugerahkan kepada kami. Dan dengan hati yang bersyukur ini kami akan memulai hari kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.